Assalamualaikum dulur, jumpa lagi di channel spesial ID 35. Salam satu nyali Wani. Oke lur, piye kabare? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya lur. Oke lur, jelang anniversary Persebaya ke 98 tahun. Kali ini kita ngobrol lagi nih sama Kaput Tesi. Piye kabare Tes? Alhamdulillah sehat mas. Sehat ya. Jadi Cak Tesi tadi udah kesini main ke Polrestabes sambil bawa bakso Mas Roy. Mantap, terbaik ya Cak Tes. Baik. Jadi gimana Cak Tes? Tak lihat statusnya kok kayaknya ada yang lagi mengintimidasi atau memprovokasi sampean itu. Iya, jadi di Facebook itu yang namanya pocong-pocong tapi Persebaya fan buat status innalillahi kalau Agus Bim Tesi. Nah, akhirnya saya kan nggak punya Facebook, akhirnya dikirim sama teman-teman dan akhirnya saya buat status dan teman-teman banyak yang nyerang ke dia. Akhirnya ngirim-ngirim enggak ngirim sapi, ngirim orang tua, ngirim nggak tahu ini siapa, ngasih nomor tapi nomornya orang lah. Akhirnya diselidiki, di DM, di inbox sama teman-teman itu bilangnya anak Magetan los gitu. Ternyata dicari-cari tadi alamatnya di Lawang, Malang. Cuma nggak tahu RT mana atau rumahnya mana. Coba tadi alamatnya jelas, saya udah sampai sana. Oh, jadi cukup memprihatinkan ya, apalagi sekarang kan ada UU ITE juga. Kalau Cak Tesi mau laporan itu sangat bisa ya, karena sudah menyinggung perbuatan tidak menyenangkan dan juga berita bohong ya. Cak Tesi masih seger waras kayak gini lur, tapi digawe status innalillahi kan kurang aja. Makanya itu. Ya untung aja masih saya yang kena. Coba orang lain kan pasti udah nggak karu-karuan gitu loh mas. Saya kan masih sabar, tapi tetap saya cariin. Responnya teman-teman bonek gimana sampean? Iya, langsung teman-teman bonek banyak yang komen, banyak yang DM, banyak yang WA. Ya bilang kurang ajar, ada yang nggak saya tanggepin lagi nih, tapi ya bener sih nggak ditanggepin, tapi kan tetap dicariin biar nggak ada kejadian lagi kayak gini gitu, karena ini udah membawa nama orang, berarti kan nggak boleh lah kurang ajar kayak gitu. Sebenci-bencimu sesama supporter atau sama orang atau iri sama orang, jangan sampai kayak gitu. Kalau berani langsung datang ke orangnya aja, nemuin orangnya. Saya sendiri juga kemana-mana nggak pernah sama siapa-siapa, sendirian, dan juga semua orang di jalan juga banyak yang kenal sama saya kan. Saya pakai motor, saya pakai ini, banyak yang tahu, apalagi pakai PCX Milan udah banyak yang tahu. Berarti kan nggak perlu kayak gitulah, karena akhirnya kan ya sakit hati lah, kita kaget, karena kagetnya apa, banyak yang nyerang ke saya, temen saja. Hanya saya buat status itu biar teman-teman percaya kalau saya benar-benar nggak apa gitu. Oh iya, jadi ibaratnya mending karuan tantangan nang arep ya, jelas wonge daripada main belakang kayak gitu Cak Tes ya. Kita akhirnya jadi menebak-nebak ini, sopo iki kira-kira. Akhirnya kan nanti kalau misalnya ketangkep, ketahuan, dilaporin. Nah, misalnya kalau itu punya keluarga, kan kasihan juga anak-anak istrinya. Tapi kalau masih bujang, kasihan keluarganya juga, kan gitu. Berarti hati-hatilah mainan dunia maya, tanganmu ini hati-hati. Buat pelajaran buat kita semua ya, jangan sampai kita bermedia sosial tapi akhirnya menyinggung perasaan orang lain. Nanti akhirnya kalau kalian ketemu ya resikonya bisa kena UU ITE atau langsung berhadapan sama yang bersangkutan ini Cak Tesi. Oke Cak Tes, untuk ini jelang Anif Persebaya ke 98 ini Cak Tes, ini kan tentu bonek-bonek akan euforia Cak Tes. Mungkin ada yang ke Gelora 10 November atau ke tempat-tempat lain yang biasanya itu dijadikan teman-teman bonek Anif. Mungkin ada pesen buat bonek-bonek ini, sebaiknya gimana ya Tes? Iya, kalau menurut saya sih pinginnya sih ya
acara dari Persebaya ya, tapi kan emang nggak ada. Berarti ya mungkin tiap komunitas teman-teman bonek bonita sejagat raya bisa ngadakan di rumah masing-masing atau di rumahnya siapa, kumpul dari situ makan-makan, bakar-bakar, doa bersama, merconan, kan sama aja sebenarnya loh ya. Tapi kan ya juga namanya supporter, kita kan juga nggak bisa ngelarang. Berarti namanya setahun pisan ya, setahun pisan mesti kayak gitu kan jawabannya kan. Ya wis lah, nggak apa-apa. Yang mau merayakan ke Tambak Sari, mau merayakan ke Delta, mau merayakan kemana aja di kota-kota Surabaya atau di luar kota Surabaya, tetap waspada, hati-hati, jaga sesama supporter bonek bonita, jangan sampai ada keributan di jalan sama warga atau sama orang lain. Kasihan warga yang lewat juga, jangan sampai ada anarkis lah. Dan diingat-ingat juga tahun kemarin kan udah banyak kejadian juga di Tambak Sari, Mas. Iya, banyak laporan kehilangan handphone, dompet dan lain-lain, banyak yang dipukulin. Karena kita ini supporter bonek ini juga nggak tahu mana yang bonek, mana yang pelaku. Karena pelaku ini manfaatkan memakai atribut bonek gitu. Akhirnya lihat posisi lengah langsung main geruduk, nanti diteriakin arema lah, diteriakin copet, korban tambah diteriakin copet lah. Itu yang rawan kejadian. Kayak dulu pernah saya ke Tambak Sari, selesai acara di tempat saya makan-makan, bakar-bakar, merconan, habis gitu istri saya minta ke Tambak Sari, akhirnya saya ke sana, ada kejadian di Kapasari situ, teman-teman bonek dipukulin kayak gini ya. Untung ada saya lewat, akhirnya saya lerai lah. Amanya saya itu nggak mau datang ke Tambak Sari, yang tak takutin nanti kalau sampai ada kejadian apa-apa, yang tanggung jawab siapa gitu. Akhirnya di situ ada siapa? Oh ya, di situ ada Cak Tesi. Berarti tanggung jawab sampean di mana? Sampean nggak acara di Tambak Sari lah, kan susah. Padahal saya di sana pengen nonton, pengen lihat, niatnya kan gitu. Tapi kalau ada yang tahu, akhirnya kan saya jadi yang disalahkan gitu loh. Makanya saya aja yang kemarin nggak ke Tambak Sari, di rumah aja ditabrakin orang-orang tuanya, anakku dikepuin, anakku ngene loh. Aku nggak ngerti aku ini. Aku di rumah, ini saya kan ketua bonek ini loh. Kemarin kayak apa, kabeh ndelek kayak apa kan gitu. Kemarin juga ada anak temanku di Indriyorejo itu pulang dari Tambak Sari lewat HR Muhammad berdua, banyak anak konvoan sekitar 10 motor lah. Nah, tiba-tiba gabung, langsung dipukulin. HP-nya diambil, helmnya diambil, pulang bapak belur. Akhirnya orang tuanya nabrak ke saya. Lu iki arek nggonmu iki, kaya apa ngene lho. Mas arek nggonku masih apa lho? Kaya apa marun aku ndelok sapa pelaku kan nggak tahu aku. Aku juga udah mengimbau dulur-dulur bonek bonita di hati-hati aku ini, karena kita nggak tahu pelaku yang mana, bonek yang mana, karena sama-sama pakai atribut, manfaatkan pakai atribut. Ya akhirnya bingung, makanya aku kemarin sampai ngomong sama teman-teman, wis hati-hati erek ya, sampai ada video-video yang dipandigiling juga, ada teman-teman bonek lewat, player-player, ada teman-teman bonek yang beratribut bonek tiba-tiba mukulin yang player-player, kan aneh. Nah, tapi kan kita nggak tahu dia bonek apa enggak kan gitu. Ya untung di situ ada pihak kepolisian, akhirnya diamankan. Nah, bahayanya kan dari situ, apalagi kasihan dari teman-teman yang cuma 2 orang sama ceweknya, takutnya kan jadi korban gitu loh. Jadi saya cuma ngasih info aja, tadi udah ngasih info ke TikTok juga, ke TikTok saya, ke IG saya, udah tak kasih info, tapi ya itu terserah kalian lah. Yang penting saya udah ngasih himbauan ke dulur-dulurku bonek bonita jagat raya. Apalagi kayak tahun kemarin itu dari teman-teman Pasuruan pulang dari Tambak Sari pagi jam 2 sampai Sidoarjo, kecelakaan nabrak pohon, meninggal dunia. Ya, itu yang harus dihindari. Makanya sekarang di Pasuruan besok ada acara sendiri di Pasuruan. Ya, di Pasuruan ada acara sendiri. Berarti semua selatan, nggak tahu selatan mana aja, kumpulnya di Pasuruan sana. Yang di Krian juga ada acara sendiri di Krian. Nggak tahu kalau yang Mojokerto, yang Jombang nggak tahu. Nah, yang ditakutin kan kayak gitu, Mas, kasihan pulang capek, habis itu jadi apa-apa di jalan gitu. Kecuali kalau di Tambak Sari itu
ada acara pengajian, acara sama pemain, acara sama semua supporter tribun, acara sama pemain-pemain atau sama Persebaya Surabayanya lah, itu kan nggak masalah Mas gitu loh. Karena yang ditakutin kan kita apa ya, cuma pelaku aja lah, yang takutin pelaku-pelaku kriminal, pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab aja berkecimpung ke bonek, akhirnya manfaatkan ke kerumunan bonek, akhirnya kejadian pencurian, sartokan, mukuli teman-teman bonek lah gitu Mas. Kayak kemarin ada yang mendem-mendem juga, yang mabuk-mabuk nggak terima, takutnya kan kayak gitu, kesenggol, marah lah, itu kan juga susah karena kan jiwa-jiwa anak muda sekarang. Betul. Nah, apalagi kayak kemarin ada kejadian kebakaran di Pizza Hut di Darmo itu, banyak penonton yang nonton kebakaran, sepeda diparkir sembarangan, diambil sama pencuri. Ya untungnya pencurinya ketangkap. Nah kalau nggak ketangkap hilang beda motornya, nah, kan gitu Mas. Itu aja di kebakaran, apalagi di kerumunan bonek gitu loh Mas. Nah itu ya bukan saya ngelarang, cuma ngasih imbuan aja. Betul. Maksudnya Cak Tesi itu buat dulur-dulur bonek, boleh kita merayakan Enif Persebaya ya, karena memang 1 tahun sekali. Tapi tetap waspada, jaga keamanan diri kalian, kelompok kalian, jangan sampai jadi korban Cak Tesi ya. Korban dari jambret, kemudian korban dari pemukulan. Intinya podo boneke harus saling menjaga ya, jaga kondusivitas kota Surabaya. Jangan sampai perayaan Enif ini mencoreng nama baik bonek sendiri Cak Tes ya. Karena official mungkin dulu pernah mengadakan di Karanggaya Mes itu Cak Tes ya, waktu itu ya, tapi sekarang kok enggak ya? Mungkin gini Mas ya, saya sendiri kan juga nggak tahu ya, karena kalau kita mau ngobrol ke Persebaya ya itu akhirnya yang ditakuti nanti Persebaya bikin acara di malam 17 misalnya, akhirnya kerumunan bonek kan nggak mungkin Surabaya aja, nggak ada acara aja, dari luar kota banyak yang datang ke Surabaya, apalagi nanti misalnya Persebaya mengadakan di Tambak Sari, habis itu jadi apa, habis itu kayak apa kan gitu, apalagi gratis kan gitu. Acara pertandingan di GBT aja yang bayar aja ribuan yang nonton, sampai 40.000 sampai 50.000, apalagi yang gratis lah kan gitu. Akhirnya kan kayak orang-orang yang biasanya di rumah kan pengen datang semua. Ulang tahun Persebaya nonton Tambak Sari misalnya, ada acara kayak gini lah kan susah lah, itu Mas yang ditakutin. Makanya kan saya sebagai tua-tua di bonek kan cuma ngasih info ke adik-adik saya aja, karena dulu kemarin ada kejadian yang di anniversary tahun kemarin 97 itu banyak kejadian, banyak yang nabrak ke saya, DM, telepon, jauh ya, semua banyak loh. Marono, sampean udah tahu nggak statusku kayak apa? Udah aja, tapi ya kemana aja diajak anak-anak lah kan. Repot gitu, kasihan. Dan ini anu Cak Tes ya, apa Persebaya ini batal pertandingan tanggal 28 ya, katanya sih Persela itu. Lawan Persela nggak jadi karena tanggal 28 itu pas ini malam Suro. Oh, Suroan. Suroan kan takutnya tanggal 27, 28, 29, 30 kan ada Suroan. Takutnya nanti kejadian yang nggak diinginkan. Biarpun kita nggak seudon sama teman-teman semua, tapi kan tetapnya kita takut aja, waspada, namanya provokator nanti diulang kembali lah. Kita kan juga nggak mau yang sudah-sudah, yang dulu-dulu, tapi kita juga nggak ingin akhirnya nanti kejadian itu terulang. Makanya mungkin dibatalkan, nggak tahu pertandingannya kapan, saya belum tahu karena banyak yang nyerang ke saya, tanya terus, tapi udah saya buat status kalau emang pertandingan nggak ada. Untuk bulan ini ya, nggak tahu kalau bulan ini Juni kosong, bulan Juni ini kosong, nggak tahu kalau Mei besok. Untuk ini Cak Tes, kan Persebaya kan selalu apa ya, kalau menjalani liga itu tengah-tengah akhirnya mainnya nggak enak di demo, mungkin Cak Tes sih punya saran nih, bagaimana sih biar Persebaya itu konsisten? Ya menurutku sih gini sih Mas ya, kalau emang dari manajer niat untuk tim Persebaya, wis nggak perlu pemain-pemain mewah-mewah lah, yang penting bener-bener niat ke Persebaya, bukan cari
apa ya, bukan cari jadi diri saya ke Persebaya biar nama saya besar, enggak. Kalau bisa benar-benar bawa Persebaya juara atau main di Persebaya dengan bagus lah. Kalau ada niatan kayak gitu di pemain-pemain kan insya Allah Persebaya juga bagus gitu loh. Dan kalau bisa ya usul saya yang dulu itu latihan dinonton sama teman-teman bonek lah, kan banyak yang aneh gitu loh. Nggak tertutup gitu. Maksudku kan aneh juga. Saya dulu pernah bilang kalau Persebaya latihan harus ada yang nonton, ada wartawan juga kayak biasanya di Tambak Sari, zaman Tambak Sari dulu. Yo gak iso lah, ilmu ini Persebaya lah dicolong lah ini loh. Kayak apa sih aku lah yo aneh gitu loh. Lah misalnya kalau pemain ini nggak terlalu deket sama bonek, akhirnya kan kayak gitu Mas. Maksudnya tuh kalau bisa manajer tim supporter ini jadi satu Mas. Nah kalau udah jadi satu, nah kalau bisa manajer ini ngasih tahu sama pemain, jangan takut sama supportermu, jangan takut sama bonek, jangan takut sama bonek bonita. Ini supportermu yang mendukung kalian. Nah, berarti kalau dipanggil, minta foto, minta ini ya nggak apa-apa lah kan gitu. Berarti biar dia tuh punya perasaan. Wih gini yo bonek yo. Aku juga nggak takut sama bonek nggak mukulin saya, meluk saya, minta foto, minta tanda tangan. Oh berarti aku harus gimana caranya bisa membanggakan supporter saya. Akhirnya kan gitu pemain Mas. Tapi kalau pemain nggak ada kayak gitu, akhirnya lihat bonek nyanyi di tribun bingung. Ini aku kayak apa lek kalah lah. Akhirnya kan kayak gitu, ngilang mental. Akhirnya kan gitu bahaya. Yang penting kalau masuk Persebaya mental harus punya gitu. Karena tanpa supporter Persebaya nggak bisa besar, nggak bisa. Maksudnya ada income juga tentu dari tiket supporter ya, dari fansnya. Kalau saya nilai sendiri Persebaya itu kadang pemain sudah bagus, wis enak dilepas itu loh. Sudah settle dengan timnya dilepas. Nah itu yang bikin saya nggak suka di Persebaya. Dulu zamannya udah pemain-pemain bagus-bagus, zamannya seperti ada David Silva, Mahmud Ed, Arim William, habis itu Konate. Nah itu kan udah bagus-bagus, Bruno, habis itu hilang. Datang lagi Tesi Marukawa, Bruno udah bagus-bagus, Deco hilang lagi. Nah, akhirnya kan tumbuk lagi baru ya nggak style gitu loh. Karena di Persebaya ini harus benar-benar ada si A, ada si B, ada si C, ada si D lah. Berarti permainan harus benar-benar bagus. Chemistry-nya ada. Ada. Ya, minimal kalau pemain itu sudah setel, angkat trofi dulu lah, baru boleh pindah. Iya, jangan sampai dilepas. Biarpun kayak apa aja dipertahankan lah. Kalau dia apa gajiku nang kene 2.000, nang gone kono lah ditawari 5.000 ya ojo lah. Ayolah pemain-pemain juga. Tapi emang susah Mas, sekarang banyak ini Mas, banyak apa? Agen. Agen juga di bisnis kan. Agen ini yang bahaya. Berarti agennya kalau agennya pingin nyarikan dia tempat yang lain ya mana bisa lagi Mas, nggak bisa nolak, susah. Ya berdoa aja buat Persebaya di 98 ini benar-benar manajer cari pemain yang bagus-bagus, habis itu bisa membawa Persebaya juara, karena kita udah tunggu-tunggu Persebaya tadi juara. Amin. Jadi kalau di Persebaya sendiri sekarang kan ada program Persebaya Future Lab itu yang pelatihnya itu Coach Ganesha. Ya kita harap nanti ada bibit-bibit unggul ya dari Persebaya sendiri internal, sehingga nggak perlu cari pemain mahal. Kalau dia berkualitas ya tempatkan dulu di Persebaya, di kontrak berapa tahun, seperti zamannya Masa itu harus dari bibit-bibit unggul yang dicetak sendiri di internal, itu nanti yang bisa membawa Persebaya itu lebih solid dengan pemain-pemain lokalnya gitu. Jadi rencananya mau rekrut Samsul Arif, rumornya. Samsul Arif. Itu anak Gale juga kan bagus kan. Tapi kalau Cak Tesi disuruh milih nih, pemain siapa yang pengen direkrut ke Persebaya, Cak? Iya kalau saya sih ya David Silva, striker ya, sebagai striker. Habis itu kalau lokal ya ada Samsul, emang lokalnya kan emang paling bagus kan. Samsul sama siapa? Irfan Jaya lah, itulah paling bagus lah.
Ya wis itu, nggak ada lagi mas. Dari si Marukawa ya nggak mungkin balik. Hasilnya bener-bener yang bagus itu. Makanya kan dulu kan saya pernah ngomong, Jukuun pemain Jepang. Pemain Jepang ini api-api, enak-enak, giringi, belayuni banter-banter. Akhirnya kan oleh kan, Desi Marukawa itu kan, wah wis api koyok ngono sangar, jos saulan setahun tok metu, oleh mari ngono so ya lumayan aslinya api, tapi kan yo metu manek lho kan. Terus pokoknya kalau pemain paling bagus yang saya pingin itu dari Jepang, Kamerun, nah gitu kan larinya kan kencang-kencang mas. Biarpun main roto longor tapi ya pasti belayune banter kan pasti sok lah ngegulno nang nggone gawang lah. Ojo ndelok teko YouTube ngono lho mas. Lah iki ndelok teko YouTube. Agen YouTube wah wis ngegulno enak ya sing tempat sing enak-enak ae. Akhirnya Persebaya melempem. Kalau misalkan Tesi Marukawa sudah engkang, di sini ada Agus Pimpin Tesi yang selalu setia untuk Persebaya. Oke, mungkin Cak Tesi ini pendapatnya terkait dengan hubungan antara Bonek sama Bobotoh Viking ini Cak Tes yang semakin melonggar ini Cak Tes. Pendapatnya piye Cak Tes? Ya mungkin gini mas ya, sebenarnya sih berat untuk mau ngomong mas ya, karena apa? Karena ini kan banyak nanti yang ditakutkan kan digoreng-goreng di dunia maya itu mas, seperti di TikTok, di IG, di YouTube nanti diambil-ambil, dipotong-potong lah, itu kan juga bahaya. Ya intinya sih sebenarnya sih emang provokator emang dari dunia maya mas, itu aja. Kalau dari dunia maya ini benar-benar nggak sampai terjadi, nggak akan ada gesekan supporter, apalagi bagusnya Bonek sama Viking yang kayak gitu sampai ada supporter-supporter lain yang akhirnya jadi rusuh kan kita juga nggak tahu mas. Apalagi sekarang di dunia maya itu banyak yang dari Bandung bilang gembel-gembel lah. Kalau misalnya sekarang kan gini mas, kita tuh susah ya, seperti BCS aja lah, nggak usah ngomong Bonek lah. BCS sama Semarang, Panser sama BCS bagus, baik, ada hubungan baik. Tapi BCS sama Snack ada hubungan jelek. Nah akhirnya kan jadi keributan. Betul. Tapi dari teman-teman Panser masih bisa melindungi teman-teman BCS. Nah gitu mas Pak. Kalau misalnya di supporter lain ada yang kejadian sama kayak gini, ya harusnya sama kayak gitu juga. Jangan dipukul ratakan, jangan sampai iki duduk musuhmu, yo iki aku kon benci nang gone iki, tapi duduk Bonek lah. Akhirnya kan sekarang yang dibawa ini Bonek gitu loh mas. Bonek kan berarti bawa semua gitu loh mas, termasuk kayak saya juga kan akhirnya kena gitu loh. Meskipun di dalam Bonek itu ada beberapa komunitas memang. Itu kan yang juga bahaya, karena kan habis itu yang kedua juga misalnya kayak rasisme, misalnya kayak saya nggak ikut apa-apa, biarpun ada rasisme, tapi kan kayak orang itu kan nggak tahu tapi sok tahu gitu loh mas. Berarti misalnya kayak saya nggak rasis, habis itu saya udah ngelerai untuk jangan ada rasis, tapi dia kan banyak yang nggak ngerti, tapi yang dipikirannya kamu tambah ngajarin rasis ngono loh. Dirijen kok ngurui rasis nang Bonek loh. Padahal aku kan akhirnya kan sampai greget gitu loh mas. Dan juga banyak DM yang ngomong gak karu-karuan tuh banyak banget dari supporter Bandung gitu loh. Cuma saya tuh diem aja. Misalnya kalau itu tak screenshot semua, tak buat status, pasti tambah jadi gitu loh mas. Karena saya kan juga nggak mau, karena saya masih mengingat almarhum Kang Ayi Peti sama tua-tuanya yang ada di sana. Seperti sekarang ada Komeng, zaman Komeng dulu, habis itu ada Yana Umar, ada siapa sih yang lagi sakit ini, Boseng juga lah. Saya kan juga nggak enak gitu loh, banyak teman-teman saya juga di HP anak-anak Viking banyak banget dari kota-kota mana aja. Akhirnya mikirku tuh gini, kalau ada rasis itu udahlah, nggak usah nyerang ke saya gitu loh mas. Misalnya ada Viking nyanyi rasis misalnya ke Bonek, habis itu Bonek ini nggak usah
hiraukan gitu loh Mas, nggak usah diupload videonya. Kalau tambah diupload dia akhirnya tambah gaya kan gitu Mas. Betul. Nah kalau di bonek ada rasis juga ke Bandung, ya Bandung nggak usah ngupload ke bonek gitu, wis biarin aja kan gitu. Wis ini dunia supporter lah, udah nggak usah terlalu baper, nggak usah terlalu besar lah gitu. Makanya kayak saya ada rasis-rasis kayak gitu tak komenin, wis jangan sok-sokan, takutnya nanti pas main di luar kota ada kejadian nanti bonek lagi yang disalahkan. Nah repotnya kan kayak gitu Mas. Betul. Nah kayak di Jakarta juga ada yang ngomong, ini kayak apa ini, ya kok bonek rasis ke The Jack lah. Mikirnya ngapain sih? Kemarin juga di teman-teman Jackmania juga banyaknya rasis ke bonek kan gitu. Tapi kita nganggapnya biasa aja, berarti jangan kayak gitulah. Berarti kalau misalnya ada yang bonek rasis ke The Jack rasis ke bonek, udah nggak usah dihiraukan, biarin aja. Wong cuma di dunia maya aja kok. Apalagi The Jack rasis ke Viking rasis ke The Jack, bonek rasis ke Viking rasis ke bonek, udah biarin aja. Arema rasis ke bonek, Arema rasis ke bonek rasis ke Arema, udah biarin aja. Itu cuma dunia maya. Nanti kalau di dunia nyata, nah itu baru benar. Seperti kayak kemarin supporternya Ultras Inter sama Ultras PSG, nah itu ribut langsung bang, nah itu baru keren gitu loh. Nah di dunia maya, makanya kalau di dunia maya ada orang kayak gini dikit di upload, nanti akun semua yang ikut upload, akhirnya kan tambah besar nama dia gitu loh. Jadi nggak perlu lah, apalagi sekarang kayak kemarin ada provokator video di Surabaya nyanyi kayak gitu lah. Kalau di misalnya backgroundnya spanduk-spanduk bonek ya. Misalnya kalau pas benar-benar ada orang yang teman-teman bonek, orang yang pinter, akhirnya ketahuan ini akun siapa, ini video dari mana, akhirnya ketangkep, kan kasihan gitu loh Mas. Apalagi kayak pas coret-coret di tembok, habis gitu ngambil bendera loh. Emang bonek sama kayak gitu, tapi kan udahlah, hati-hati lah. Bukan saya untuk munafik, kon ngelek-ngelek no Arema tok ae bonek yo tau koyo ngono lah. Bukan masalah itunya, yang tak pikir itu apa? Nyawa. Tuh. Saya juga pernah ngomong sama teman-teman bonek. Ojo Mas, ojo bangga. Bener pas depan apa sih sampean. Pas misalnya apa sih sampean, pas kecekel, mari ngono pas dikepuki, dikonang kantor polisi, sakno wong tuwa sampean ngono. Akhirnya kan sampai ada kesalahpahaman dari teman-teman bonek yang nggak tahu apa-apa, pulang dari Malang, pulang ke arah ke Pasuruan dari Lawang, dikena sweeping sama Malang, akhirnya dipukulin sampai bawa belur kayak gitu, dibilang maling, ternyata dia bukan siapa-siapa, emang dia bonek tapi dia nggak ngelakuin apa-apa, dia pulang kerja lah, kan kasihan akhirnya gitu loh Mas. Yang tak pikir itu kayak gitu, bukan masalah apanya, yang tak pikir itu bener kon saiki kon seneng, kok pas apa sih ono dulurmu sing kena, kira-kira kon loro ati enggak lah gitu loh Mas. Itu yang tak pikir kayak gitu Mas. Aku karena apa sekarang kan akhirnya kan nanti ini orang ini nggak tahu medan, akhirnya sembarangan jukuk-jukuk apa pas rasis atau pas apa sih lah, kan kasihan gitu loh. Jadi kita bisa belajar ya dulur ya. Jadi kalau misalkan kita sudah punya seduluran, bahkan itu rival, bisa menjadi teman bisa menjadi rival karena masalah-masalah kecil, rentetan masalah yang nggak segera diselesaikan. Kita bisa lihat antara bonek dengan Viking itu banyak rentetan kasus yang akhirnya melebar ke medsos, mana-mana, akhirnya kan nggak diselesaikan, jadi malah mikirku kan gini, kalau misalnya emang ada kejadian di Surabaya, ada kejadian lah, siapa pelakunya ojo ditutupi, cekelen wis gawon wis iki yo selesai. Nang Bandung siapa pelakunya iki selesai, Jakarta siapa pelakunya iki selesai, wis gitu loh Mas, jangan ditutupi karena susahnya ya kayak gitu Mas, akhirnya berarti tersangka tambah ditutupi sama temen-temennya, akhirnya kan lu nggak tahu, nggak kenal sopo lah, kan susah juga, nanti akhirnya dendam. Besoknya ada kejadian di sana dibales lagi.
kita juga kita juga kan juga punya saudara juga di sana gitu loh. Masa banyak teman-teman bonek Bandung juga kan gitu. Kalau sini misalnya, juga ada Viking Surabaya. Kalau misalnya sampai kejadian, bener-bener sampai kejadian besar, kalian teman-temanku, dulur-dulurku bonek ya harus mikirin dulur-dulur pisan senang Bandung gitu loh. Iya rek, aku yang dulur bonek Bandung rek, kayak apa sampai kejadian apa-apa. Oh iya rek, aku punya saudara di Surabaya, Viking Surabaya, gimana nanti Viking Surabaya lah. Harus sama-sama kayak gitu loh Mas. Berarti ayolah dipikir dewasa lah, jangan seperti anak kecil lah jadi supporter yang sekarang. Saya bukan untuk sok suci, bukan sok ketua, bukan. Aku ya nggak kepingin lah nangone dunia supporter iki ono korban jiwa. Marono sampai meninggal, sampai ada apa tindakan apa Mas seperti dikerik-kerik kayak Solo dulu itu lah. Bullying. Kayak gitu kan akhirnya kan nanti apa ya? Ada dendam-dendaman terus gitu loh Mas. Misalnya kalian bangga, misalnya si A sama si B. Si A ini bangga memegang orang si B. Digantungin kayak gitu misalnya. Tapi kan kalian nggak tahu. Taunya kan cuma digantungin aja. Tapi setelah di video kan kalian nggak tahu dipukulin, nggak tahu diapain kan gitu. Nanti akhirnya video itu nyebar. Dulurku di ngono yo, awas yo lah. Akhirnya gantian. Si A ketangkep digitukan juga, lebih parah lagi misalnya. Sampai meninggal misalnya, apa nih nggak tambah dendam besar lah, gitu loh Mas. Hanya sweepingan jadi besar, malu akhirnya nggak jadi supporter bola, akhirnya jadi bunuh-bunuhan gitu. Aku juga nggak pingin, aku ya sedih lihat dulur-dulur supporter kayak di Liga 3 keributan, Liga 4, Liga 2 keributan, sedih. Sak norek supporter kita tawuran sampai iki, ono sing cekel di masa dikepuki koyo ngono, kasihan gitu loh Mas. Sampai masuk rumah sakit, di rumah sakit diserang kayak gitu lah kan, waduh kayak opo gitu loh Mas. Jadi ayolah jadi supporter yang dewasa, yang dukung tim kebanggaanmu biar tim kebanggaanmu ini benar-benar jadi bagus, bisa juara gitu. Dan akhirnya kemarin Ketum PSSI Erick Thohir memutuskan larangan away itu diperpanjang ya. Gimana ya? Nah ya makanya itu kalau misalnya larangan away ini diperpanjang lagi kan akhirnya teman-teman supporter kan datangnya kan ya kayak gitu lagi Mas. Susah gitu loh. Ujung-ujungnya denda juga denda kan, lagi lah. Kalau misalnya emang bener-bener niat ya wis, kalau nggak kepingin kena denda ya harus ada kerjasama antara supporter, tim sama pihak keamanan. Jadi dari pihak keamanan, tim sama supporter bener-bener kamu jangan sampai menerima saudaramu di sini. Biarpun kayak apa aja, misalnya paling koyo siji loro ngono kan kayak ngentoro sih Mas, nyai kaos bonek kan ya, tapi lek koyo rombongan sampai wake bis-bisan lah koyo ngono kan. Nah, kan kita kan tinggal lihat tuan rumahnya. Kalau supporternya nerima misalnya kita sebagai bonek, aku kepengin nerima supporter iki. Nah, kita ngomong sama panpel nerima, keamanan nerima, kamu tanggung jawab ya, tanggung jawab. Oke, Pak. Ya, akhirnya masuk semua kelihatan di tribun nyanyi-nyanyi ada spanduknya. Lapor PSSI lagi, ketangkap lagi, kena lagi, denda lagi 50 juta lagi lah kan. Kasihan tim gitu loh Mas. Betul. Kecuali denda itu mbok tanggung dewe ngono gak masalah. Seperti dulu zamannya saya berangkat ke Jakarta awal pertama itu yang belum bukan yang kemarin, yang pertama. Semua teman-teman cek itu yang individu-individu itu, makasih Mas Tesi ya udah mampir di Jakarta gini. Akhirnya awal sekali. Awal pertama baru dendanya turun. Wah, gara-gara Mas Tesi datang ini Persija kena denda lah. Akhirnya kan jadi beda gitu loh Mas. Makanya kalau misalnya kayak gini terus ya nggak tahu sih gimana besok supporter ini pasti nggak mungkin lah nggak datang, pasti datang lah gitu. Sekalian dibuka sekalian. Kalau misalnya ada keributan antar supporter langsung sanksi, gitu aja. Sanksi supporter, sanksi tim juga. Di supporter biar benar-benar ngerti. Waduh, kok berat gini rek? Aku rusuh, timku yo kena pisan. Wis timku larangan 2 pertandingan menang kandang, habis gitu larangan dilarang supporter, habis gitu kena denda. Waduh, aku harus benar-benar bisa menjaga timku ya, kan enak. Tapi lebih pikiran dewasa Mas terus sih. Apalagi kemarin ada kejadian batu lebih
ringan hukumannya daripada flare. Nah, kayak kemarin di Malang ada pelemparan batu ke bis Persik Kediri, didenda 20 juta dan supporter yang datang di stadion didenda 50 juta. Kan aneh gitu loh. Kan ada apa dengan PSSI lah. Kok sampai kayak gitu? Kalau bisa PSSI mungkin ya mohon maaf ya, PSSI kalau bisa denda itu langsung dikasih tahukan aja Mas. Di mungkin Pak Erick Thohir atau dari PSSI langsung upload apa Liga 1, Liga 2, Liga 3 resmi dibuka tanggal ini. Sanksi 1, larangan flare segini. Sanksi 2, supporter tamu datang segini. Sanksi 3, wasit kurang ajar segini. Sanksi 4, misalnya pemain mukul lah kan, kalau ada semua kan pasti mikir gitu loh Mas. Sebenarnya itu ada Cak Tes, cuma jarang disosialisasikan, nggak dipublikasikan. Jadi tahu-taunya komite disiplin tuh mengeluarkan sanksi klub ini sekian karena pelanggaran ini. Tapi anehnya itu klub satu dengan klub yang lain pelanggaran sama hukumannya beda lah itu. Makanya berarti kan kita kan nggak ngerti gitu loh Mas. Berarti apa kalau misalnya dendanya ditulis lah, kita kan punya bukti gitu loh Mas. Loh iki lucu, denda nomor 1 iki sak-M. Lah apa kon kok denda nang Persebaya sak-M nang ngene iki kok cuma titik lah. Akhirnya kan ngerti ngono loh Mas. Wis buyar wis gak usah bal-balan kan. Misan kan ngono Mas. Iya. Daripada saiki lho tim gurung mari denda maneh, gurung mari tim denda maneh. Betul. Akhirnya kalau misalkan juara pun habis buat bayar denda lah, sakno ngono lho. Iya. Kayak flare, penyalaan flare. Iya rek denda sakmene. Harusnya supporter juga mikir yo rek eman rek lah daripada dikekno PSSI duweke kan ngono. Tapi yo kita juga nggak bisa. Ini cuma ngobrol aja loh ya, jangan nggak boleh dimasukkan hati, nggak boleh baperan. Kita cuma ngobrol aja, berarti kalian biar ngerti. Memang flare itu nggak bisa lepas dari supporter, cuman di sini kan kita bahas tentang denda itu tadi yang bisa merugikan klub itu sendiri. Karena di luar kan flare kan masih bisa nyala. Di pertandingan luar kayak kemarin apa? Inter lawan PSG itu aja yang nge-flare tapi pertandingan masih berjalan. Cuma tetap kena denda pasti. Oke, itu tadi kita ngobrol bareng Cak Tesi. Mungkin terakhir Cak Tes, ini pesan-pesan buat bonek bonita sejagat raya Cak Tes. Ya, buat dulur-dulurku bonek bonita, sebelumnya mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kata-kata saya yang salah dari depan sampai akhir. Mohon maaf karena saya cuma edukasi aja ke dulur-dulur supporter se-Indonesia, terutama kayak dulur-dulurku bonek bonita. Ayo tetap dijaga persaudaraan sesama supporter, jangan sampai ada keributan, terutama sesama bonek bonita. Kita sama satu tujuan, mendukung kebanggaan Persebaya Surabaya. Semoga di 98 tahun ini Persebaya bisa menjadi juara yang kalian tunggu-tunggu. Dan jangan sampai ada provokator-provokator di dunia maya, terutama di kalangan supporter. Nanti ada kejadian gini diupload, ada kejadian gini diupload. Ayolah wis stop lah, nggak usah kayak gitulah. Lebih fokus sama tim kita sendiri Persebaya, lebih fokus sama dapur kita sendiri bonek bonita. Terus nggak usah ngurusi kanan kiri. Yang penting bonek bonita tetap kompak mendukung Persebaya. Dan jangan lupa besok malam hati-hati buat dulur-dulurku yang merayakan konvoan. Hati-hati, jangan ugal-ugalan, jangan sampai kemabukan yang ditakutkan nanti mabuk, parah, akhirnya nabrak, kasihan orang tuamu yang nunggu di rumah. Ayo hati-hati, dijaga sesama bonek. Kalau misalnya ada kejadian, tolong dulure bonek direwangi, dibantu, dilaporkan ke pihak keamanan, kepolisian atau siapa aja yang ada di situ, minta bantuan biar teman-teman bonek nggak jadi korban. Karena saya sendiri juga sakit hati Mas kalau tahu bonek jadi korban, dipukulin, HP diambil, sepeda motor dirampas, itu sakit hati gitu loh Mas. Tapi saya udah ngasih tahu ke teman-teman, tapi ya kayak apa lagi, teman-temannya masih ngeyel, masih ngotot kayak gitu. Wis rek gitu aja. Mohon maaf sebesar-besarnya, dijaga persaudaraan. Saya nggak mau cari mungsuh, saya nggak mau cari
permusuhan, tapi saya ingin cari saudara, cari teman, cari sahabat, karena kita manusia harus saling tolong menolong, saling menjaga biar teman-teman bisa bersatu untuk persebaya. Matur suwun, sepurane sing akeh, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya rek. Terbaik. Iku dari Cak Tesi ya dulur. Jadi kita tujuannya jadi supporter itu tentu untuk mendukung klub kebanggaan kita Cak Tesi ya. Jangan sampai kita jadi supporter akhirnya pertikaian, permusuhan hingga korban jiwa. Sudah cukup korban-korban yang sebelum-sebelumnya, jangan sampai terulang kembali. Dan buat dulur-dulur bonek yang besok merayakan Enif, jangan sampai jadi korban jambret dulur. Tetap handphonenya, dompetnya diamankan, waspada. Kalau misalkan ada pelaku, diamankan saja, diamankan, serahkan ke pihak berwajib dengan membawa bukti. Kalau misalkan itu handphone kalian dicuri, ya ini buktinya Pak, tadi diambil sama ini Pak, ya, di video. Nah, itu nanti biar ditangkap sama aparat dan diproses hukum, biar nggak ada lagi sartok-sartok yang meresahkan ya. Mereka tujuannya bukan ikut merayakan, tapi ingin mencari handphone kalian, barang berharga kalian. Jadi harus dijaga, kenali teman-temanmu yang mana. Kalau misalkan ada yang mencurigakan, patut diwaspadai ya. Tetap kalian jangan sampai hilang fokus, tetap waspada di sekitar kalian. Oke dulur, kalau misalkan di jalan tetap hati-hati ya. Patuhi rambu lalu lintas, hormati pengendara yang lain yang melintas, jangan sampai nanti nama bonek tercoreng, ada masyarakat lain yang akhirnya memvideokan, oh ini lo bonek, ya tetap rusuh dan sebagainya, jangan sampai kayak gitu. Momen Enif adalah menunjukkan kalau kita bonek itu sudah berubah lebih baik, boleh merayakan, tapi harus tetap kondusif. Oke dulur, matur suwun sudah nonton videonya sampai habis. Kalau kalian ada usul saran masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow juga Instagramnya Cak Tesi, Agus Mimin Tesi, ada TikToknya juga Pak Tesi ya namanya, sama YouTube-nya Cak Tesi. Oke, matur suwun, salam satu nyali, Wani.